Selamat datang kembali di podcast Psikolog ID. Masih bersama dengan saya, Daud Antonius. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu mengenai manusia yang membunuh manusia lainnya. Pada saat podcast ini direkam, sedang ada himbauan dari pemerintah untuk pembatasan sosial berskala besar. Dan juga banyak kegiatan yang sudah dilakukan di rumah, seperti bekerja ataupun belajar. Nah, untuk mengisi waktu agar tetap produktif, saya akan memberikan beberapa materi yang menarik untuk didengarkan dan juga memberikan sebuah pengetahuan baru bagi Anda. Materi yang akan saya bagikan berasal dari salah satu buku dari Psikolog ID yang berjudul Criminal Minds. Buku yang membahas profil psikologis dari para pembunuh berantai yang baru diterbitkan di awal Januari 2020 kemarin. Dan untuk pembahasan pertama kali ini, saya akan membahas tentang manusia yang membunuh manusia. Kita sebagai manusia secara alami memiliki insting untuk bertahan hidup. Dan tanpa disadari, inilah juga yang membentuk dalam tanda kutip naluri untuk membunuh yang ada dalam diri kita. Aktivitas untuk saling bunuh pada manusia merupakan sebuah perjalanan genetik yang sudah ada dan menjadi bagian dari evolusi manusia. Sebab jika digali lebih jauh, ternyata insting manusia untuk bertahan hidup dengan cara bersaing sudah ada sejak kita di dalam kandungan. Kita memang terlahir sebagai pejuang tangguh. Hal ini juga turut dijelaskan dalam proses biologis, di mana ketika proses kehamilan terjadi, sel sperma yang tangguh harus bersaing dengan jutaan sel lainnya untuk mencapai sel telur. Dan sampai akhirnya terjadi proses pembuahan atau kehamilan. Atau dengan kata lain, sebelum menjadi manusia, kita pun sudah membunuh sel lain dalam persaingan menuju kehidupan. Hal ini menjelaskan bahwa sebelum terlahir sekalipun, kita sudah sangat kompetitif untuk mempertahankan hidup kita. Seorang profesor psikologi, David M. Buss, dalam sebuah jurnal yang membahas tentang otak yang didesain untuk membunuh, menyampaikan sebuah penelitian yang cukup menarik, yaitu bahwa sebanyak 90% pria dan 80% wanita memiliki keinginan terdalam untuk membunuh makhluk hidup lain, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tokoh lainnya bernama Dave Grossman yang merupakan mantan tentara dan juga peneliti mengenai psikologi dan juga pembunuhan, menyampaikan bahwa manusia diibaratkan sebagai seekor binatang atau primata modern yang secara alami bisa melakukan tindakan ekstrim atau tindakan kekerasan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Bahkan tidak jarang tindakan kekerasan ini berujung kepada pembunuhan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi atau posisi superioritas. Ada pula penelitian lainnya mengenai anak kembar yang memperlihatkan bahwa sejak masih ada dalam kondisi janin, anak kembar biasanya saling menendang dan juga mendorong saudaranya satu sama lain untuk mendapatkan ruang yang lebih besar dalam perut atau rahim ibunya. Nah, ini adalah insting biologis yang secara refleks kita lakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu yang lebih baik di kehidupan. Sejarah pembunuhan manusia. Salah satu penemuan tertua terkait dengan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah tengkorak yang ditemukan di daerah Spanyol dan diperkirakan berusia sekitar 430.000 tahun ya tengkoraknya. Dan berdasarkan analisa forensik modern, terdapat 2 luka tikaman pada kerangkanya akibat benda tajam. Nah, temuan ini dikenal sebagai bentuk dari pembunuhan pertama pada masyarakat atau manusia zaman prasejarah. Tengkorak ini turut ditemukan bersama dengan 28 kerangka manusia purba lainnya.
dan butuh waktu hingga 20 tahun sampai akhirnya kerangka tengkorak ini tersusun dengan sempurna dan ditemukan penyebab kematiannya, yaitu pembunuhan yang disengaja. Yang berikutnya, ketika kita sedikit maju ke zaman yang lebih modern, ada beberapa kisah nyata yang mungkin bisa mengingatkan kita tentang sisi gelap dari manusia yang seringkali tersembunyi sisi gelap tersebut dan muncul di saat yang terdesak. Satu hal yang pasti, kisah yang akan saya bagikan ini bukan bentuk penghakiman terhadap apa yang orang lain lakukan, tapi sebagai peringatan bahwa kita sebagai manusia normal seringkali mampu bertindak melampaui apa yang dibayangkan sekalipun. Kejadian pertama adalah penerbangan yang dikenal sebagai kejadian Andes 571. Jadi pada musim dingin tahun 1972, salah satu pesawat Uruguay Air Force dengan nomor penerbangan 571 mengalami kecelakaan karena kondisi cuaca dan harus melakukan pendaratan darurat di pegunungan Peru yang tinggi ya, tepatnya di pegunungan Andes tadi. Nah, pesawat tersebut membawa 45 orang yang merupakan anggota tim rugby ya di salah satu universitas. Mereka dengan terpaksa harus mendarat di ketinggian 13.500 meter di salah satu puncak tertinggi pegunungan bersalju. Nah, pada pendaratan darurat tersebut hanya 29 orang yang berhasil selamat. Kondisi juga diperparah dengan cuaca dingin yang ekstrim, kemudian persediaan makanan yang sangat terbatas, dan pakaian yang mereka gunakan saat itu tidak menunjang di suhu gunung es. Jadi beberapa penumpang yang selamat juga akhirnya meninggal karena badai salju dan juga cedera akibat kecelakaan tersebut. Dan pada akhirnya hanya 16 orang yang mampu bertahan. Nah, dalam kondisi yang cukup mencekam itu antara hidup dan mati, mereka mulai tiba pada satu pilihan yang sedikit fenomenal, yaitu antara mengatasi rasa lapar mereka dengan cara memakan para penumpang atau korban lain yang sudah meninggal sebagai pemenuhan energi untuk bertahan hidup, atau malah mati kelaparan. Pilihan yang sangat sulit akhirnya mereka putuskan secara bersama-sama. Para penumpang yang selamat kemudian mencari mayat penumpang lainnya yang juga korban meninggal. Mereka menyayat daging rekan mereka sendiri itu, kemudian mengkonsumsinya dan menjadikannya sebagai perbekalan untuk bertahan hidup. Dan selama 72 hari dalam perjalanan menuruni gunung dan mencari bantuan, akhirnya mereka ditemukan oleh warga lokal. Dan juga dalam perjalanan mereka mengalami dehidrasi, kedinginan, dan memiliki banyak luka cedera. Karena hanya sedikit kecelakaan pesawat yang berakhir dengan selamatnya para penumpang, mereka pun sempat dinyatakan hilang dan tidak selamat. Ya, karena juga terjatuh di pegunungan yang tinggi, dingin, dan sangat bersalju. Namun mereka akhirnya berhasil bertahan dengan melakukan kanibalisme, hal yang cukup tabu dan bertentangan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat dan juga keluarga para korban lain yang dagingnya mereka makan atau konsumsi? Masyarakat pada akhirnya menerima dan memaklumi apa yang mereka lakukan. Bahkan dikatakan bahwa para orang tua yang korban atau mayatnya dimakan memaafkan. Kisah mereka pun dijadikan buku dan juga beberapa kali diadaptasi menjadi film. Kisah berikutnya yang mungkin serupa adalah tentang perburuan paus pada pertengahan abad 19. Bahkan kisah ini menginspirasi sebuah buku cerita klasik yang mungkin pernah Anda baca, yaitu Moby Dick, dan juga film yang cukup populer tahun 2015 yang berjudul In the Heart of the Sea. Singkatnya, kejadian ini bermula ketika sebuah kapal pemburu paus, jadi pada zaman itu minyak didapatkan bukan dari tanah atau dari bumi, tapi dari binatang. Salah satunya adalah ikan paus ya, yang di dalam tubuhnya itu diburu untuk dijadikan minyak atau bahan bakar.
Dalam perburuannya, kapal tersebut akhirnya tertabrak oleh seekor paus yang cukup besar. Dan dalam tragedi tersebut, sekitar 25 orang selamat. Kejadiannya ada di 3.700 km tepat di tengah lautan, ya, di daerah Amerika Serikat. Setelah 1 bulan terombang-ambing di laut, persediaan makanan kapal mereka pun habis. Sehingga mereka kelaparan dan berusaha untuk mencari daratan terdekat dan menemukan sebuah pulau. Nah, di pulau tersebut juga ternyata persediaan makanannya terbatas. Mereka mulai mengkonsumsi makhluk hidup yang ada di sekitar seperti ikan, burung, dan tumbuhan. Namun ternyata selama 1 minggu, setelah 1 minggu, persediaan makanan dan air mereka habis. Bahkan mereka harus mengkonsumsi atau meminum air seninya mereka sendiri. Dan pada akhirnya diperhadapkan juga pada pilihan untuk memakan rekan mereka yang sebelumnya tewas. Ketika akhirnya memutuskan untuk melakukan kembali perjalanan ke lautan, dalam satu ketika mereka diperhadapkan pada situasi persediaan mayat atau teman-teman mereka yang gugur habis. Dan tiba saatnya untuk mereka saling mangsa. Dan mereka harus memutuskan siapa yang akan dibunuh dan dikonsumsi dagingnya untuk membuat yang lainnya bertahan hidup. Pada akhirnya mereka ditemukan oleh kapal lain dan diselamatkan setelah kurang lebih 93 hari terombang-ambing di tengah lautan. Dan ketika ditemukan, ada setidaknya 7 orang kru kapal yang menjadi kerangka bersama dengan mereka. Daging dan seluruh bagian tubuhnya telah dikonsumsi untuk bertahan hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan ketika kita ada di posisi yang sama dengan 2 kejadian tersebut, terdampar di tengah laut dan juga mengalami kecelakaan pesawat di atas pegunungan yang sangat tinggi? Jika kita merujuk pada teori kebutuhan dari Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi, maka kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan biologis manusia, yang di dalamnya terdapat kebutuhan untuk makan, untuk tidur, aktivitas seksual, dan juga keinginan untuk bertahan hidup. Nah, dalam keadaan terdesak, bisa saja kita membuat keputusan yang menjadi tidak lagi rasional. Atau mungkin Anda pernah mendengar istilah bahwa manusia hanya akan menjadi manusia ketika perut mereka sudah kenyang. Oke, itu adalah pembahasan pertama dari buku Criminal Minds, dan pada episode berikutnya saya juga akan membahas tentang pembunuh berantai. Jadi apa istilahnya, bagaimana mereka bisa terbentuk, dan juga apa saja alasan-alasan dalam mereka melakukan berbagai aksinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast di episode kali ini. Dan sampai bertemu lagi di podcast dan pembahasan berikutnya.